One, two, three, go! Tumbuhan maupun hewan memiliki ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Tumbuhan melakukan gerak, akan tetapi tidak semua dapat diamati dengan jelas. Tumbuhan yang mudah diamati geraknya yaitu daun putri malu dan gerak tidur bunga kupu-kupu menjelang senja hari. Semua tumbuhan melakukan gerak, yaitu gerak tumbuh akar dan batang. Gerak lainnya yaitu gerak reaksi terhadap rangsang, misalnya gerak batang dan daun karena cahaya mengikuti atau mengarah ke matahari. Gerak pada hewan dan tumbuhan berbeda. Jika hewan dapat bergerak pada tempat ataupun berpindah tempat, tetapi beda dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat bergerak berpindah tempat kecuali tumbuhan bersel tunggal. Sentuhan halus, bagian daun menutup. Sentuhan kasar, semua daun dan batang menutup. Sentuhan sedang, sebagian daun menutup dengan agak lambat. Selanjutnya yaitu niktinasi. Yang pertama, kita taruh di tempat terang. Mula-mula membuka. Setelah 30 menit, daun tetap membuka. Selanjutnya, pada tempat redup, kita akan menutupnya dengan kardus. Mula-mula, sebelum ditutup, daun membuka. Selanjutnya kita tutup dengan kardus yang redup cahaya. Lalu kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka kardus. Daun putri malu tertutup. Praktikum 2, simbiosis. Simbiosis paratisme adalah hubungan dua individu berbeda spesies yang hanya menguntungkan sepihak dan pihak lain dirugikan. Dan di sini yang kami praktikkan adalah jenis hubungan parasitisme pohon mangga. Nah, ini pohon mangganya dan benalu.
Nah, pihak yang diuntungkan adalah benalu karena menyerap makanan dari pohon mangga. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah pohon mangga. Jenis kerugiannya, makanan pohon mangga berkurang sehingga pertumbuhan pohon mangga terhambat dan bisa menyebabkan kematian pada pohon mangga. Kegiatan praktikum 2 tentang simbiosis parasitisme. Teman-teman, di sini ada 2 makhluk hidup yang diuntungkan dan yang dirugikan. Contohnya ini ada petai dan ulat. Nah, teman-teman tahu kan ulat yang suka ada di buah atau di sayuran? Ulat yang ada di petai ini sangat merugikan bagi para petani dan petai itu sendiri. Karena ulat ini memakan buah petai yang harusnya bisa dipanen. Jadi ulat itu diuntungkan karena mendapatkan sumber makanannya. Sedangkan petai dirugikan karena tidak bisa berbuah dengan baik dan tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga merugikan para petani petai. Contoh simbiosis parasitisme yang lain adalah hubungan antara manusia dengan nyamuk. Pihak yang diuntungkan adalah nyamuk karena menghisap darah manusia. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah manusia. Praktikum yang akan kita jelaskan yaitu simbiosis komensalisme. Jenis hubungannya yaitu pohon sirih dengan pohon mangga. Simbiosis komensalisme melibatkan 2 individu di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Pihak yang diuntungkan jenis makhluk hidupnya yaitu sirih, karena pohon sirih hanya menumpang tempat tinggal di pohon mangga. Sirih yang hidup dengan cara menempel pada pohon mangga tidak menyerap makanan dari inangnya karena sirih dapat membuat makanan sendiri. Jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak rugi yaitu pohon mangga. Kami praktikan adalah simbiosis mutualisme. Nah, yang dimana kedua pihak saling diuntungkan dan di sini ada hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan yaitu kupu-kupu yang hinggap di bunga mendapatkan keuntungan karena dapat mengambil nektar dari bunga. Dan keuntungan kedua yaitu pihak bunga. Bunga juga dapat keuntungan karena kupu-kupu dapat membantu terjadinya penyerbukan. Bagian-bagian bunga sepatu yang pertama ada kepala sari yang berwarna merah. Lalu ada benang sari yang berwarna kuning. Kepala putik yang ada di atas. Lalu tangkai putik yang panjang. Ada mahkota, ini mahkota. Lalu bakal biji ada di dalam. Tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Tujuannya mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Di sini kita menggunakan tumbuhan lengkuas. Lengkuas berkembang biak dengan cara vegetatif alami yaitu akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Nah, di sini bisa kita lihat akar pada lengkuas. Oke, ini akar pada lengkuas.
Selain lengkuas, ada bangkuang yang berkembang biak dengan umbi akar, ada juga pohon pisang yang berkembang biak dengan tunas, dan juga ada bawang yang berkembang biak dengan umbi lapis. Semua tanaman-tanaman tadi berkembang biak secara vegetatif alami. Ini cabang yang akan dicangkok dengan diameter 2,5 cm dan tidak berpenyakit. Sehat ya guys. Kuliti cabang tanaman tersebut sepanjang 10 cm dan berjarak 10-15 cm dari pangkal cabang. Jadi jarak segini. Buanglah kambiumnya dengan cara mengoreknya sampai bersih ya guys. Setelah dilumuri dengan tanah dan dicampurkan dengan kompos, semuanya tidak ada yang tersisa. Ditutup dengan plastik atau sabut kelapa juga bisa. Diikat dengan rapi, ditutup dengan rapi. Bisa diikat dengan tali plastik, bisa juga dengan lakban. Karena kita adanya lakban, jadi kita pakai lakban teman-teman. Dan diikat-ikat dengan lakban sampai rapat. Dan kerjakan sampai menutup semua dan pekat sampai selesai. Dan ini hasilnya. Dan jangan lupa teman-teman diberi udara seperti di kayak colok-colok biar dia ada udara.